coba tafsirkan Yohanes 3 ayat 16, satu paragraf aja. Tentu, Yohanes 3:16 adalah inti dari Injil. Allah mengasihi dunia dengan kasih yang tak terbatas hingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menegaskan bahwa iman kepada Kristus adalah jalan satu-satunya menuju kehidupan kekal sebagai bukti kasih Allah yang sempurna kepada manusia. Oke, wow, keren juga ya. Teknologi zaman sekarang bisa buat tafsir Alkitab. Hai Sobat Pijar Kajadu, udah lihat kan barusan bahwa teknologi zaman sekarang bisa menolong kita untuk menafsirkan ayat Alkitab. Nah, seru banget nih kalau kita bahas hari ini dan memang perlu kita kulik bersama-sama ketika Alkitab yang sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu kemudian bertemu dengan teknologi zaman sekarang. Dan jadi pertanyaan juga, apakah Alkitab masih relevan di tengah perkembangan zaman modern sekarang-sekarang ini? Nah, dan kali ini bersama dengan saya Yunika Alfonsiani, juga dengan narasumber kita hari ini Pendeta Yohanes ABS, yang saya biasa sapa dengan KABS, akan bersama-sama membahas tentang Alkitab dan relevansinya dengan teknologi di zaman sekarang. Yes. Nah, Kak, pertanyaannya nih, langsung seru karena tadi barusan aja nyoba tuh, Kak. Ternyata keren bisa ya. Bisa ya kita tafsir Alkitab pakai teknologi seperti ini. Ya, kalau dari sudut pandang teologi sendiri, Kak, apa yang pertama-tama perlu kita lihat untuk menjawab ketegangan tadi antara Alkitab yang udah ada dari zaman dahulu kala dan kita masih pakai di zaman sekarang dengan kehidupan konteks kita saat ini di mana banyak fenomena yang baru juga muncul yang belum ada di Alkitab. Oke. Baik, ini menarik sekali ya bahwa Alkitab yang pada masa lampau ditulis berjumpa dengan situasi modern masa kini. Ya, tetapi sebenarnya prinsip dasar atau bahkan hakikat dasar adalah sesuatu itu pasti berubah. Okay. Ya, sesuatu itu pasti berubah, zaman itu berubah. Bahkan perubahan itu menyisakan dan juga memberikan dampak perubahan baik itu bagi penggunanya, masyarakatnya, situasinya, teknologinya, apapun itu. Gitu ya. Nah, dengan perspektif ini seharusnya kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi, kemajuan teknologi, baik itu digitalisasi, komputerisasi, dan apapun terkait dengan IoT, Internet of Things, maka itu menjadi bagian yang menunjukkan adanya peningkatan ataupun juga perubahan zaman. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang ditulis masa lalu? Itu dia. Masihkah relevan dengan masa sekarang? Kalau kita bicara soal Alkitab, dengan penulisannya, dengan kanonisasinya, yang mana di dalam acara Pijar Kajadu pernah dibahas oleh narasumber sebelumnya, begitu ya, Pendeta Joas, tentang kanonisasi Alkitab, proses perkembangan dan penulisan Alkitab sendiri pun, itu adalah bagian dari perkembangan zaman pada masa itu. Selalu ada dalam konteks demikian. Translasinya, pemilihan katanya, penulisannya, pembukuannya, sampai pengesahan bahwa inilah kanon Alkitab, itu bagian dari perkembangan zaman. Yang tadinya sebelumnya tradisi lisan, jadi apa yang saya ajarkan hanya terucap, tapi kan nggak ada bukti narasinya, tertulis. Itu bukankah perkembangan zaman? Dari lisan ke tulisan pun adalah perkembangan zaman teknologi, gitu ya, teknologi pada masa itu. Betul, ya. Nah, artinya sebenarnya Alkitab sendiri ditulis, dibentuk, ditetapkan, diproses dalam kategori perkembangan zaman itu sendiri. Nah, bagaimana? Apakah hanya berhenti di situ? Kan tentu tidak. Ya, perkembangan zaman terus berlanjut. Sehingga sebenarnya ketegangannya bukan pada apakah Alkitab itu menjadi sesuatu yang usang, tetapi bagaimana Alkitab itu berbicara dalam setiap zaman dan musim-musim kehidupan kita ke depannya, baik masa kini ataupun seterusnya, kira-kira begitu. Ya, karena dia sudah ditulis pada masa perkembangan zamannya, berhadapan dengan realita yang saat ini, mungkin kita boleh mengatakan dunia digital jauh lebih akrab dengan kita. Kan kita ini digital native gitu ya. Gen Z ya. Gen Z. Kalau saya Gen Z maksudnya. Oke. Nah, ya. Lebih jadul dikit ya. Jadul dikit, ya. Nah, tapi justru bagaimana ini kita bisa berdialog nih. Sesuatu yang sudah tertulis oleh karena ada perkembangan zaman kala itu juga, berkaitan dengan dari lisan ke tulisan, dari yang bahasa asli menjadi bahasa yang bisa dinikmati, dibaca dengan berbagai macam bahasa, itu juga perkembangan teknologi loh, BTW. Betul enggak? Betul. Dengan yang sekarang, apapun akses terhadap apapun,
itu bisa mudah dalam genggaman kita, Iya. dalam goesan dan goresan jempol kita. Gitu ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya ketegangan ini bukan menjadi sesuatu yang kemudian dipertentangkan, tetapi mari kita lihat dengan perspektif yang lebih dibarui sebenarnya. Bagaimana pembaruan terhadap membaca fenomena dunia atau bahkan fenomena zaman sekarang dengan perspektif-perspektif ataupun juga lensa-lensa iman yang dipersaksikan di dalam Alkitab. Jadi jangan takut dulu ya bahwa ini akan tanda kutip meracuni iman kita nih, Betul. jadi nggak sehat. Betul. Karena mulai ada ketakutan-ketakutan seperti itu gitu kan ya Betul. di tengah perkembangan teknologi zaman sekarang. Dan selalu ada dua wajah. Wajah yang memang memperbaiki, membangun, meningkatkan, atau justru sebaliknya. Gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal pilih pijakan kita mau di wajah yang mana. Oke. Melihat perkembangan ini sebagai sesuatu yang kesempatan, menjadi wadah, pembelajaran, peningkatan diri dan segala macam, atau sebaliknya. Gitu ya. Nah, mari kita nanti bisa berdiskusi tentang hal ini, khususnya dalam konteks Alkitab dan iman Kristen ke depannya. Jadi kita butuh saat ini membuka pikiran kita dulu begitu ya, bahwa sebelum kita memversuskan kedua ini gitu ya, kan sekarang akhirnya jadi versus-versusan Versus, gitu, betul, sekarang betul. musuhan dua ini Betul, gitu. betul. Padahal ternyata Alkitab juga banyak bicara soal perkembangan teknologi juga. Ya mungkin kalau sahabat-sahabat semua ataupun kita di sini juga membaca Alkitab itu kan juga ditulis tadi seperti KBS bilang di tahun yang beragam, budaya yang beragam, pendengar tujuannya pun beragam, banyak detail-detail yang ya beda jauh juga gitu antara dari Kejadian dan misalnya Injil Matius begitu. Itu Ya. kan juga sudah beda banget teknologinya pada waktu itu. Ya. Nah, apa sih sebenarnya benang merah atau mungkin intinya dari yang hendak dikatakan di dalam cerita-cerita yang beragam ini? Oke. Maka sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat dulu Alkitab itu hakikatnya apa sih? Oke. Sehingga kita tidak terjebak bahwa, oh, Alkitab, kalau saya boleh pakai istilah lain, AI kitab, bisa aja ya. Bukan menjadi sesuatu yang kemudian pembenturan, begitu ya. Karena sebenarnya Alkitab sendiri bukan buku teknologi, bukan buku sains, bukan buku yang menjadi sejarah perkembangan zaman. Gitu ya. Kita harus akui bahwa Alkitab itu benar-benar merupakan pewahyuan Allah. Firman yang tertulis, yang kita bisa baca, yang melaluinya kita meyakini bahwa itu adalah firman Allah, dan semakin menggalinya, kita semakin menemukan firman Allah itu. Ya, jadi kalau teman-teman ketika mendapatkan di AI fakta-fakta baru, penemuan-penemuan terbaru, karya-karya ilmiah yang mempertanyakan Alkitab, kalau kita terjebak pada, oh berarti Alkitab itu salah, maka kita terjebak bahwa Alkitab itu buku saintifik. Padahal dia sangatlah ilmiah, tapi bukan berarti berisi penjelasan ilmiah. Paham Beda ya? Beda ya? Sangat ilmiah artinya apa? Dia dapat dibuktikan, Ya. ada konteks sejarahnya, ada konteks pendengarnya seperti yang tadi kita bilang, Yunike bilang, lalu juga ada kerigma, itu yang menjadi penting. Pesan yang berlaku pada masa itu, tetapi juga bisa kita hayati pada masa kini. Sehingga sebenarnya dia, Alkitab ini, bukanlah sesuatu yang usang, yang hanya kuno pada zamannya atau hanya baik pada zamannya, tetapi dia merupakan sebuah pewahyuan Allah yang berbicara, sekalipun tulisannya sama, tetapi pesannya bisa menyentuh di segala masa, segala zaman. Termasuk sampai kita di saat ini. Betul. Meskipun yang kita baca cerita-cerita di masa itu Yes, gitu ya. di masa itu. Jadi itu dulu ya. Karena pewahyuan Allah itu untuk mempersaksikan tentang karya Allah yang menyelamatkan itu. Karya Allah yang menyelamatkan, membarui, memelihara, serta merawat ciptaannya. Nah kan nggak berhenti pada keselamatan kan artinya. Betul nggak? Alkitab juga membicarakan tentang karya Allah yang merawat, membarui, dan memelihara. Kata pembaruan itu sendiri udah menyiratkan soal perkembangan, betul nggak? Ada yang baru, berarti seperti kita bilang teknologi ada yang baru gitu ya. Yes. Dan yang baru bukan berarti meniadakan yang lama kan? Bisa jadi memperbarui yang lama untuk menemukan yang semakin baru. Kira-kira begitu. Ya, jadi dengan kata lain sebenarnya prinsip itulah atau perspektif itulah yang menjadi hakikat lensa kita untuk berbicara tentang Alkitab dengan perkembangan zaman, khususnya bicara soal yang tadi
AI yang menolong kita dan seterusnya. Gitu ya. Oke Kak, kalau gitu berarti gimana posisi Alkitab di dalam penulisan yang begitu panjang itu dengan masa sekarang? Oke, baik. Sebenarnya kan kalau kita lihat Alkitab kita terdiri atas dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berbicara tentang nubuatan karya keselamatan itu, mempersiapkan mulai dari penciptaan sampai pada penggenapan itu semua. Lalu kemudian Perjanjian Baru adalah penggenapannya sampai pada masa keberlanjutannya. Sebenarnya apa sih dari dua bagian besar ini? Alkitab ini mau mempersaksikan bahwa Allah itu menyejarah dalam kehidupan manusia, betul nggak? Oke. Tadi kamu bilang bahwa Kejadian sama Matius, meskipun dia berbeda penulisannya ataupun masanya, tetapi seperti ada benang merah yang sama. Karena ini bicara soal Allah yang menyejarah, yang dipersaksikan di dalam Alkitab itu sendiri. Dan karyanya nggak putus gitu ya? Nggak putus. Dan dengan kata lain sebenarnya, dengan adanya kehidupan yang terus berjalan, dengan perkembangan zaman, kita tuh juga mau menemukan kisah-kisah Allah yang terus bekerja dalam sejarah manusia dari perspektif Alkitab dalam konteks masa kini. Karena begini, menariknya, Alkitab yang ditulis dengan zaman yang berbeda, penulis yang berbeda, konteks yang berbeda, itu memiliki makna teologis yang begitu kaya. Betul nggak sih? Berbeda-beda tapi justru memperkaya satu dengan yang lainnya. Betul. Pertama, Alkitab ditulis dari berbagai macam latar belakang budaya. Ya. Bahasanya, pengalaman si penulisnya atau umat yang mengalaminya. Betul enggak? Tapi pada saat yang sama, itu kan bicara soal Allah yang hadir dalam kehidupan manusia, bahkan kehidupan ciptaan itu sendiri. Dengan kata lain sebenarnya begini, perkembangan zaman itu tidak lepas dari kehadiran Allah yang menyejarah itu. Oke. Bedanya adalah Alkitab berhenti pada masa situasi tertentu. Tetapi hakikat Allah yang hadir dalam setiap sejarah manusia, masa dan musim kehidupan manusia, serta ciptaan Allah lainnya, itu tidak berhenti, betul? Oke, betul. Dengan kata lain sebenarnya Alkitab itu justru menolong kita untuk melihat bagaimana kehadiran Allah di masa-masa sekarang, atau bahkan dalam bahasa kita yang tadi kita bicarakan, di perkembangan kehidupan, perkembangan teknologi yang terjadi pada masa kini. Karena begini, mungkin teknologinya bisa beda, tapi natur manusianya masih sama. Oh iya. Coba perhatikan ya, pada masa Alkitab ada nggak manusia-manusia yang iri hati? Ada, dari awal udah diceritakan ya gitu ya. Oke. Ya kan, manusia-manusia yang mungkin dalam tanda petik butuh validasi kalau bahasa zaman now. Ada. Manusia-manusia yang pengen diakui. Ada, dari waktu itu pun ada ya ternyata ya. Raja-raja yang sombong, yang tidak lagi mendengarkan Tuhan, dengan pemimpin-pemimpin sekarang yang juga demikian. Umat-umat Tuhan yang berseru ketika dalam pergumulan, versus umat-umat yang juga berseru. Bedanya manifestasinya dalam status yang dipostingkan. Oke, benar juga. Oke. Artinya natur itu tetap ada, betul nggak? Natur manusia ya, atau kecenderungan manusia yang iri hati, sombong, butuh ini, butuh itu selalu ada. Bedanya waktu zaman Alkitab, manifestasinya berbeda dengan yang sama zaman sekarang. Perkembangan teknologinya berbeda, ya, cara berpikirnya berbeda, tetapi ada hal yang sama. Nah, bagaimana hal yang sama itu dalam perspektif Alkitab, ya, itu kemudian semakin ditemukan dan semakin diperkaya. Ya, jadi menurut saya sih, kalau kita ya melihat bagaimana kekayaan Alkitab itu sungguh luar biasa pada masa itu, maka saya meyakini juga bahwa kekayaan Alkitab yang demikian akan juga sungguh bermakna pada masa kini, termasuk di tengah perkembangan zaman, apalagi tadi, Alkitab. Ya, kitab-kitab atau pendalaman-pendalaman kitab yang bisa kita temukan dengan bantuan AI, dengan bantuan perkembangan teknologi itu sendiri. Ya, jadi yang masa lalu bukanlah masa lalu, tetapi bisa menjadi masa kini untuk persiapan di dalam masa depan. Jadi PR kita ya untuk di zaman sekarang pun juga mencari tahu sebenarnya apa sih yang sedang kita gumulkan, tapi juga
nggak kemudian melepaskan dari Alkitab itu sendiri karena tetap ada benang merahnya. Tinggal kita mau nggak ngeliat itu sebagai benang merah atau ya udahlah itu kan di masa lalu. Sekarang masalah gue, fenomena gue ya ini gitu ya. Yes, betul banget. Seakan-akan jadi memisahkan, padahal tadi benang merah itu terus ada sampai di zaman kita saat ini. Allah yang menyejarah itu. Allah yang menyejarah itu terus ada dan hadir dan minta kita untuk tahu apa yang sedang kita gumulkan dan mencari kehadiran Allah di dalam zaman modern saat ini. Betul sekali. Menarik banget. Nah, ini makin banyak lagi nih yang bisa dibahas terkait dengan itu, apalagi kalau sudah menggabungkan dengan teknologi-teknologi di zaman ini, lalu membaca Alkitab dengan perspektif yang di masa kini juga, begitu. Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut di segmen yang selanjutnya. Buat sahabat-sahabat semua, silakan beristirahat terlebih dahulu dan mempersiapkan diri untuk kita ke segmen yang berikutnya. Hai sahabat Pijar Kajadu, kembali lagi dalam pembahasan soal Alkitab yang berjumpa dengan teknologi masa kini. Nah, sekarang kita akan mendalami lebih lanjut nih bersama dengan Kak Abes kembali. Ya. Kak, kalau perkembangan zaman saat ini, Ya. dengan segala teknologi yang terbaru, apalagi zaman sekarang makin cepat nih perkembangannya. Yes, betul. Apakah itu membatasi kita atau justru memperkaya kita dalam kita memahami Alkitab, Kak? Oke, ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena memang sekarang tuh resource itu jadi kayak unlimited, betul nggak sih? Yes. Ya, dan menjadi kesempatan buat kita belajar. Ya, siapapun itu, baik para teolognya, para pendetanya, penatuanya, atau bahkan masyarakat awam sekalipun, gitu ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya begini, ketika kita bicara soal perkembangan zaman, maka ada faktor lain atau ada hal lain yang juga akan muncul bersamaan dengan itu, yaitu pergumulan zaman. Oke. Betul nggak? Dan berubah terus itu ya? Yes, dan itu berubah terus. Artinya selalu akan ada momen, kesempatan, wadah ketika zaman berubah, maka disitulah kita berkeinginan mencari tahu, menemukan apa yang penting dalam kehidupan. Gitu ya. Yang kedua, dengan adanya perkembangan zaman, justru memperkaya kita tentang pemahaman di Alkitab itu sendiri. Oh. Jadi bisa nambah maknanya maksudnya gitu? Nambah makna sama, bukan hanya makna, tapi juga pendekatan untuk melihat berbagai macam, entah pembuktian, entah kemudian perspektif, entah kemudian adalah penemuan makna baru. Ya, dari apa yang Alkitab persaksikan begitu ya. Karena munculnya zaman baru, bukan zaman baru, maksudnya perkembangan zaman, munculnya juga pergumulan yang berkembang, gitu ya. Tapi bagaimana pilar-pilar iman kita yang dipersaksikan di dalam Alkitab, itu justru memberikan perspektif di dalam perkembangan itu. Jadi sebenarnya perkembangan zaman justru bukan membatasi, melainkan memperkaya kehadiran Allah yang semakin bisa ditemukan, dan semakin bisa dikenali bentuknya, mungkin di tengah banyaknya pertanyaan-pertanyaan misterius ke depannya. Jadi aku menangkap seperti ada dua sisi. Perkembangan zaman sekarang itu menolong kita untuk membaca Alkitab. Betul. Dan menemukan kembali makna-makna yang mungkin dibaca dengan lensa yang baru. Betul. Dan juga yang kedua Alkitab yang tadi di awal kita sudah membahas tentang intinya apa, kita bisa tarik dan kita pakai untuk menghadapi zaman-zaman yang berkembang ini. Betul. Gitu ya Kak. Jadi seperti selalu dialogis. Ada dialog ya, betul. Dialogis menarik, banget. Menarik ya. Nah, pertanyaannya Kak, lalu bagaimana mungkin kita menjembatani itu gitu? Menjembatani maksudnya tadi kita tahu inti Alkitab apa, seperti yang tadi misalnya yang Kak Abes bilang begitu. Lalu kita tarik ke zaman sekarang, tapi kan untuk menarik itu juga nggak mudah gitu ya Kak. Gimana tuh jembatan-jembatan ke situ ya Kak? Betul. Tadi kalau Unique menggunakan AI ya, untuk meminta tafsiran ya. Iya. Betul ya. Memang ketika kita meminta terhadap AI itu, pasti dia akan memberikan sesuatu yang terbatas. Sebenarnya apakah kita bisa mendalaminya lagi? Bisa kan? Bisa. Nah, mungkin ini prinsip-prinsipnya yang kemudian supaya kita tidak hanya sekadar melihat, oh adanya AI itu menjadi ancaman buat Alkitab, adanya AI itu menjadikan Alkitab ini tidak relevan, justru kita melihat sebaliknya. Banyak orang yang kemudian hanya melihat maknanya apa.
Betul ya? Padahal sebenarnya untuk menemukan makna kita harus melihat bagaimana pergumulan yang terjadi dalam kitab yang kita sedang cari dan kita sedang kulik begitu. Oke. Maka cara menjembatani yang pertama adalah lihatlah Alkitab atau bahkan bacaan yang kita baca itu, ayat yang kita baca secara utuh. Oke. Mulai dari konteksnya, mulai dari penulisnya, mulai dari apa sih pergumulan yang dihadapi kala itu. Mungkin bentuk pergumulannya berbeda, tapi rasa bergumulnya sama kira-kira begitu. Iya. Bener nggak sih? Bener. Ya misalnya contoh bentuk pergumulan dulu soal penghasilan adalah dari hasil bumi. Iya. Sekarang penghasilan dari kerja gitu ya. Iya. Betul nggak? Tapi kan rasa bergumulnya sama. Sama-sama cari penghasilan. Penghasilan, gitu ya. capeknya juga, mempertanyakan kok capek banget begini amat, itu kan ada begitu ya. Tapi bagaimana kita melihatnya secara utuh? Dengan cara apa? Konteksnya waktu itu orang ngapain sih? Atau Alkitab itu lagi ngomongin apa sih? Gitu ya. Dari konteks itu kemudian kita temukan bagaimana Allah yang hadir pada masa itu. Ya. Tadi kan Yohanes 3 ayat 16. Oh, ini adalah Allah yang menjadi manusia karena kasihnya dan seterusnya. Kita bisa bertanya kan, kenapa Allah harus menjadi manusia? Kan kita hanya menemukan maknanya, tapi tidak kenapanya. Nah, menurut saya, AI atau perkembangan teknologi menolong kita untuk menanyakan kenapa itu. Karena mungkin ada banyak orang yang bergumul dengan pertanyaan kenapa, bukan hanya pada masa kini, tapi pada masa lalunya. Kenapa sampai itu dituliskan? Betul, sehingga itu menolong kita, gitu ya. Dan menurut saya menjadi menarik justru ketika kita melihat pembacaan ataupun juga melihat kitab-kitab dalam Alkitab kita ditempatkan pada tempatnya, sehingga itu menjadi kitab-kitab yang sesuai dengan musim-musim kehidupan kita. Contohnya gimana tuh, Kak? Contohnya begini, kitab-kitab Amsal, pasal-pasal dalam kitab Amsal, itu kan berbicara tentang hikmat, betul ya? Hikmat tentang kehidupan diri, relasi orang tua dan anak, diri dengan firman, dan segala macamnya. Pertanyaan saya, itu masih relevan dengan masa kini nggak? Relevan banget ya. Relevan bicara banget, soal kan? parenting, family. Yes. Kalau bahasa zaman now-nya ya. Iya. Tapi bagaimana untuk melihat yang penting itu di masa itu? Oke. Kenapa harus mengatakan demikian? Atau kenapa kitab Amsal memberikan gambaran demikian? Bukankah ada situasi yang ingin disasar kala itu? Ya. Nah, maka AI atau bahkan tadi ya yang kamu pakai itu menolong kita untuk melihat dulu, berkaca pada masa lalu. From history to high story. Oke. High-nya tuh maksudnya berjumpa. Istilah gue bisa aja ya. Oke, boleh. Jadi from history itu to high story. Yang masa lalu ada perjumpaan Allah terhadap manusia, maka kita akan menemukan juga perjumpaan Allah pada masa kini. Dan AI sebenarnya menolong kita untuk melihat itu. Jembatan antara yang lalu dengan yang sekarang. Konteks yang masa lalu dengan konteks yang sekarang. Sehingga terjadi dua konteks yang berdialog. Jadi juga bergantung pada user AI-nya itu sendiri ya, Kak ya. Yeah. Sebenarnya AI bisa dimanfaatkan dan mungkin membuat kita semakin cepat juga untuk mencari history-nya tadi. Sehingga kita betul-betul bisa meng-high kan istilahnya. High story bahwa Allah lagi berjumpa loh pada masa kini dengan perkembangan zamanmu, pergumulan zamanmu. Tapi ada alat bantumu yang menolongmu berjumpa dengan itu. Iya. Gitu ya. Jadi tetap pertama kali adalah kita butuh mengenali konteks pada waktu itu. Justru itu tahap yang nggak boleh dilupakan. Betul. Sebelum kita buru-buru mungkin tertarik untuk apa sih hubungannya dengan kita zaman sekarang. Betul. Gitu ya, tetap kita harus menggali. Ada tahap lain ya, Kak? Selain mungkin menggali konteks pada waktu itu. Nah, ini yang mungkin perlu agak lebih spesifik dan serius ya. Karena lagi-lagi ketika kita melihat jembatan konteks antara yang di Alkitab dengan yang masa kini, kan AI dengan segala perkembangan teknologi kita lihat sebagai sebuah alat bantu. Betul nggak? Ya, secara instrumentalianya begitu. Instrumental. Ya, secara alat bantunya demikian. Tapi seperti yang tadi Yunike dapatkan bahwa person yang melihat dan memakai itulah sebenarnya juga menjadi wadah momen dari Allah untuk kita sendiri berjumpa dengan Dia. Ya, pengalaman personal dan juga
spesifik terhadap orang yang sedang bergumul itulah yang sebenarnya juga menjadi bagaimana Alkitab dengan maknanya itu akan berjumpa secara pribadi dengan mereka atau dengan dia. Oke. Gitu. Jadi selain tadi hanya pengetahuan begitu ya, pengen tahu yang terjadi masa lalu seperti apa, tapi pengalaman personal pada masa kini yang di tengah pergumulan zaman dan perkembangan zaman itulah yang juga menjadi bagian yang utuh dari kehadiran Allah yang dipersaksikan Alkitab pada masa lalu, dan itu memperjumpakan dengan dia di masa kini. Oke. Begitu. Jadi kita pun yang di masa kini merasakan terlebih dahulu gitu ya. Betul. Jadi nggak cuma sekedar tadi bahasa kognitif gitu ya. Yes. Kognitif aja mengetahui latar belakang, penulisnya siapa, konteksnya apa. Tapi juga kita berusaha merasakan, dan itulah yang menolong kita untuk membaca zaman sekarang. Yes. Dengan tetap lensa Alkitab yang sama begitu ya. Pasti. Oke. Gitu ya. Menarik Kak. Lu juga mungkin ada prinsip-prinsip lain apa Kak? Kalau tadi udah nih baca yang di masa lalunya, Alkitabnya dan utuh. Lalu sekarang kita merasakan apa setelah itu, gimana tuh Kak menjebatani kembali, oh jadi Alkitab ini tetap relevan sebenarnya. Oke. Maka dari itu sebenarnya Alkitab itu bukanlah firman Allah yang berhenti pada masanya. Tapi Alkitab itu adalah firman Allah yang berkelanjutan dalam kehidupan kita pada masa kedepannya. Oke. Gitu. Karena kalau kita perhatikan ya, seringkali Alkitab itu kan hanya kita lihat sebagai, oh ini ayatnya ngomong ini, kita harus begini. Begitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita boleh jujur, boleh jujur nih. Iya nih, ini udah mulai kayak ada sesuatu nih kalau boleh jujur. Iya, kalau kita boleh jujur, kadang-kala tuh banyak pengetahuan-pengetahuan yang justru menyampingkan ini bagian dari bagaimana kita mulai mengenali, mendalami begitu ya, untuk kedepannya seperti apa. Karena pengajaran-pengajaran yang sifatnya motivasional dan moralitas pun itu bisa jadi menggantikan kebenaran Alkitab. Nah, kadang-kala dalam situasi kita yang bergumul, situasi kita yang sulit, ya mungkin itu jauh lebih enak didengar tetapi tidak enak untuk dilakukan. Maka kedepannya pun ketika kita bicara soal kebenaran Alkitab yang mungkin secara prinsip imannya itu tidak sesuai dengan realita zaman perkembangan itu, maka kita juga harus berani memilih sebenarnya. Memilih apanya tuh Kak? Berarti? Memilih apa yang benar menurut Alkitab. Kan kita udah mengulik nih masa lalu, berjumpa yang benar seperti ini. Terus kedepannya kembali pada pilihan kita. Alkitab yang sudah kita jembatani itu dengan relevansinya, dengan pilihan kita ke depannya, mau kita ambil atau tidak. Keputusan si pembaca berarti sekarang ya. Artinya apa? AI itu bukan cuma mengarahkan kita mengenali masa lalu, tetapi membuat kita sadar, kita ini mau hidup di masa lalu dengan perspektif masa kini, atau masa kini yang sudah diterangi masa lalu. Wow, oke, menarik. Ngerti ya? Iya. Jadi, kedepannya Anda mau kayak mana? Oke. Gitu. Kamu udah tahu kebenaran dari firman Tuhan begini, dengan bantuan AI. Dengan pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh tentang Alkitab, tentang ayat yang kamu baca. Kalau itu hanya sekadar berhenti pada pengetahuanmu, ya udah berhenti. Iya. Dia tidak akan relevan ke depannya. Karena pilihanmu hanya sekadar mengetahui, tetapi tidak memilih untuk menghidupi yang kamu ketahui itu. Nah, menghidupinya itu kan yang agak-agak sulit. Betul. Gitu. Dan kadang-kadang juga mungkin orang membatasi ya gitu. Oh jujur ya udah, yang penting di sekolah nggak nyontek titik. Padahal fenomena di sekitar kita sangat banyak sekali yang membutuhkan kejujuran. Betul. Itu misalnya di tempat kerja, soal pembahasan fenomena di Indonesia akhir-akhir ini, korupsi lah yang paling umum dan paling aman ya, karena itu memang terjadi begitu. Apakah kita berarti juga mau betul-betul membaca perkembangan zaman sekarang juga seperti apa, dan mau jujur betul-betul mengusahakan prinsip yang udah kita pelajari di masa lalu itu? Yes. Gitu. Jadi bukan sekedar dihidupi dalam lingkup gereja atau persekutuan dalam arti dalam gereja, tapi juga berani dilakukan. Dan menurut saya ada satu hal penting juga ketika kita mencoba untuk memilih dan memilah di tengah segala macam hal yang kita ketahui akibat bantuan AI itu. Bahwa hikmat Roh Kudus itu tidak akan pernah hilang dari situ semua. Oke. Roh Kudus itulah yang membantu kita untuk terus memilih bagaimana apa yang ingin Tuhan nyatakan dengan segala kehadirannya di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Jadi AI bukan segalanya untuk membantu kita menemukan
makna Alkitab, tetapi AI itu pun kita gunakan dalam tuntunan Roh Kudus. Betul. Oke. Kalau itu sampai kemudian menggantikan, ya tentu kita menyangkali sendiri tentang pribadi Roh Kudus, begitu ya, dengan segala kuasanya yang membantu, menolong kita, memelihara kita. Nah, menurut saya AI yang kita gunakan dalam perspektif dan terang Roh Kudus menolong kita untuk semakin menemukan hikmat ke depannya seperti apa. Karena coba deh, pernah curhat nggak sama AI? Gimana ya? ada masanya kita bertanya lah ya. Bertanya, betul kan? Tapi banyak nggak yang kemudian justru jauh lebih nyaman curhat sama AI? Iya, karena apresiatif banget, Kak. Betul. Dan itu bukan soal masalah boleh atau tidak. Iya. Itu bisa kemudian menggantikan hikmat kuasa Roh Kudus ketika kita ada dalam situasi yang tidak mudah. Oke. Betul nggak? Iya. Nah, bagaimana kemudian peran Roh Kudus tetap kita lihat, tetap kita hayati dan kita kedepankan dalam kita pun memandang Alkitab di masa lampau, ya, yang ditulis di masa lampau, dengan pilihan-pilihan kita ke depannya seperti apa. Menarik sekali. Berarti percakapan kita tentang teknologi dengan segala perkembangannya tidak boleh sampai lepas dari percakapan tentang Roh Kudus, juga kehadiran Allah itu sendiri. Betul. Maka percakapan selanjutnya kita akan juga kembali melihat dan mendalami kehadiran Allah di dalam Alkitab dengan otoritas Alkitab dalam kehidupan kita di masa sekarang. Yes. Maka saksikan sahabat-sahabat di segmen yang selanjutnya. Ya, sahabat Pijar Kajadu, kita akan melanjutkan percakapan sekarang tentang otoritas Alkitab. Kewibawaan Alkitab di tengah segala perkembangan zaman, dan di tengah juga makin banyak pilihan-pilihan, entah quotes-quotes yang menarik, tapi juga insightful juga loh quotes-quotes yang ada itu. Betul. Tapi kadang-kadang kok jadi kayak nyaingin dan orang lebih percaya sama yang lain, atau mungkin yang penting baca maknanya dulu deh, Alkitabnya belakangan. Itu kan fenomena zaman sekarang. Yeah. Nah, yang pengen aku tanyakan, Kak, jadi maknanya Alkitab punya otoritas, kewibawaan tertinggi itu seperti apa sih? Oke. Yang pertama-tama jelas bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang di dalamnya ketika kita mendalaminya pun, kita juga semakin menemukan firman Allah yang hidup itu buat kita. Gitu ya, dan itu tidak bisa digantikan sebenarnya. Kenapa? Karena Alkitab menjadi dasar kita untuk berada di dalam kebenaran firman. Ya, firman Tuhan itu menjadi dasar berpikir kita, dasar bertindak kita, ukuran kebenaran kita, khususnya dalam hidup orang percaya, betul apa tidak? Betul. Ya, karena kalau kita tidak punya base itu, tidak punya dasar itu, maka ya tadi ada banyak hal yang bisa akan menggantikan itu. Nah, sekarang sebenarnya kita juga perlu mengkritisi. Satu sisi AI sangat helpful dalam konteks apapun. Baik itu mulai dari yang sosial, perbankan, finansial, bahkan sampai termasuk yang teologi. Gitu ya, itu sangat helpful. Tetapi ada kecenderungan di mana algoritma AI itu juga bisa membuat kita kembali kehilangan dasar itu sendiri. Okay. Kenapa? Contohnya begini deh, kita main sosmed, apa yang kita ketik akan menjadi sugesti algoritma buat apa yang akan muncul sebagai homepage kita, betul nggak? Betul. FYP-nya apa? Ya, dan tiba-tiba muncul itu terus Muncul gitu ya? itu terus, kita lagi ngomong apa, mic-nya mem-pick up suara apa, kita lagi mau cari apa, itu semua muncul. Dan artinya AI itu sangat custom made terhadap kita sebagai person. Ya. Nah, hal ini bisa menjadi sesuatu yang kesempatan buat kita bahwa ternyata kalau kita lagi butuh sesuatu, ini kan selalu kayak ada yang memikirkan. Padahal memang itu bagian dari algoritmanya. Tapi di sisi lain, ketika kita berada dalam kerentanan hidup, pergumulan hidup, maka hal-hal yang semacam demikian itu bisa membawa kita jauh lebih menyukai itu dibandingkan Alkitab. Okay. Bukan berarti kemudian jadi hitam putih, tidak. Tetapi kita sebagai manusia juga harus menyadari bahwa kerentanan itu ketika bersambut dengan algoritma AI, kalau kita tidak punya daya kritis dalam artian adalah terang hikmat Roh Kudus itu, maka base yang merupakan firman Tuhan dalam hidup kita itu bisa tergantikan. Contoh, saya melihat satu video, ada pasangan suami istri berdoa, minta tolong AI yang mendoakan. Menarik.
Bisa ya berdoa ya? Bisa, kayak tadi kamu bilang, Iya tolong juga, buatkan atau saya ingin berdoa bersama istri saya, namanya ini, kami sedang bergumul ini, segala macam, bikinkan doanya dan doakanlah itu. Kita play, muncul doanya. Bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya, masihkah kita masih menjadi manusia pendoa? Wow. Bukan berarti kemudian AI tidak menolong kita dalam berdoa, tetapi apakah kita masih menjadi manusia pendoa ketika justru kebergantungan itu membuat kita hilang kebergantungan total pada Allah? Jadi ada yang hilang kalau kita tidak menggunakannya dengan berhikmat itu tadi. Betul. Ya, itu satu. Yang kedua adalah semakin kita searching, menambahkan algoritma, prompt terhadap AI dan segala macam, maka dia semakin mengenal kita kan. Pertanyaannya adalah, dengan semakin AI mengenal kita, itu memberikan pertumbuhan buat kita untuk semakin mengenali diri, atau bahkan justru mencerabut identitas kita sebagai pribadi yang dikenali oleh Allah secara utuh dan menyeluruh. Contohnya gimana tuh Kak? Misalnya gini, saya beberapa belakangan ini memang sedang dalam tanda petik melakukan semacam penelitian sendiri terhadap satu media sosial. Media sosial yang dia dia bisa bergambar, tapi lebih banyak orang mencari kerja apa segala macam menuangkannya di situ, gitu ya. Nah, dari yang saya lihat, untuk orang menemukan arah ke depan seperti apa, dia bertanya di homepage itu dan semua orang boleh berkomen ke situ. Pertanyaannya, menentukan arah hidupmu, apakah lagi sang penciptamu dengan value yang kita temukan, dengan firman yang kita temukan di dalam Alkitab, atau lagi apa kata orang yang kita nggak tahu dia latar belakangnya apa, kita nggak tahu dia siapa, apakah dia benar, apakah dia fake account atau real account, yang menentukan ke depannya. Jadi kita bisa lihat potensi itu. Jadi suara Allah tergantikan oleh suara orang-orang lain atau bahkan suara algoritma itu tadi. Betul. Ya Kak ya? Nah, kita harus akui bahwa ada sisi itu. Bukan berarti kemudian AI selalu jahat, akan membawa manusia pada kejahatan, tidak. Tetapi kan bagaimana kita sebagai usernya yang justru jauh lebih berhikmat harusnya. Gitu ya, karena potensi-potensi di tengah kerentanan itu selalu ada. Di sisi bahwa AI juga menolong kita untuk membantu meningkatkan entah produktivitas, fungsionalitas, apapun itulah. Tapi ada sisi lain. Karena kita manusia yang kompleks. Semakin kompleks manusia, maka penyelesaiannya juga semakin kompleks. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika AI membuka ruang bagi kita untuk bertumbuh, apakah juga pada saat yang bersamaan kita menyadari ada ruang-ruang yang membuat kita hancur ketika kita tidak berhikmat di dalamnya? Nah, menurut saya itu yang nggak bisa digantikan dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar, basis kita bertindak, ukuran kebenaran kita, itulah yang sebenarnya justru menjadi lensa juga, bukan hanya untuk mengetahui Alkitabnya, tapi justru menjadi lensa kita ketika berhadapan dengan segala macam keterbukaan AI itu sendiri. Jadi ini agak nyambung juga, bukan agak nyambung, malah nyambung banget dengan pembahasan kita yang sebelumnya, bahwa Allah itu kan terus berkarya di sepanjang zaman. Kita kan tadi membahas soal itu. Betul. Dan berarti karya Allah tuh sangat luas dan menyeluruh dan tidak bisa dibatasi. Betul. Sedangkan algoritma, lalu tampilan-tampilan yang tadi yang, pilihan kita di satu konten, akhirnya memunculkan konten itu terus, itu bisa malah mempersempit kita yang membatasi karya Allah yang mau disampaikan dalam hidup kita. Gitu. Betul. Walaupun kita juga harus bersyukur ketika kadangkala nih, algoritma itu sedang mendapati kita dalam situasi berat. Maka ada aja tuh tiba-tiba muncul pop-up, motivasi-motivasi yang kemudian menyadarkan kita lagi. Nah, sebenarnya ketika sudah menyadarkan kembali, itu harusnya membangun awareness kita untuk kembalinya tuh kepada siapa dan kepada apa. Gitu ya. Karena dengan demikian justru AI semakin membuat kita punya daya kritis, afektif yang makin dalam, karena kita tahu kepada siapa dan kepada apa kita harusnya bergantung total. Gitu ya. Jadi menurut saya ini bukan soal AI benar atau salah,
tetapi bagaimana dalam perkembangan dan perjalanan iman itu menjadi dua kaki yang saling melengkapi. Oke. Begitu ya, ibarat kereta ini dua rel yang bisa menyeimbangkan kita kalau memang kita berada dan menempatkan posisi dengan tepat di situ. Jadi yang harus dievaluasi justru si usernya itu Yes, ya. betul. Apakah kita makin bergantung pada Tuhan ketika kita ya bergantung pada AI, atau justru ya udah kita bergantung pada AI, udah berhenti di situ gitu ya. Betul. Ya, sehingga itulah yang saya bilang membatasi kuasa Roh Kudus itu sendiri. Iya. Padahal harusnya itu pun bisa mengantarkan kita pada karya Allah yang makin tidak terbatas itu, yang memang tidak terbatas. Setuju. Oke, menarik sekali pembicaraan ini ya, karena mungkin banyak menjadi pertanyaan juga terkait dengan ini, apakah kemudian karya Allah jadi terbatas, atau bahkan apa jangan-jangan mungkin entah AI ataupun siapalah yang membatasi, itu kan jadi pertanyaan juga begitu. Dan ya walaupun gini ya, kalau kita pakai Nero AI itu kan yang modelnya seperti ChatGPT dan segala macam gitu ya. Walaupun nanti ada perkembangannya kepada AI yang sifatnya algoritma, lalu sampai pada ya mungkin menggantikan kehadiran manusia dan seterusnya dan sebagainya. Tapi yang perlu dilihat adalah begini. Ketika kita berada dalam situasi yang berubah, gitu ya, berkembang, pergumulan juga berubah dan berkembang makin kompleks, maka kita harus melihat ada yang tidak berubah. Apakah itu? Yaitu kasih dan kebenaran Allah itu sendiri. Oke. Dan itulah yang sebenarnya menolong kita untuk semakin terus di tengah perubahan zaman dengan perkembangan AI yang ada, kita justru semakin berhikmat. Berhikmat yang membuat bahwa hidup kita terus berkelanjutan gitu loh. Nggak berhenti. Nah, pertanyaannya juga nih Kak terkait dengan ini. Mungkin praktik apa yang mungkin tak sederhana ataupun bisa menolong kita untuk kita sebagai para pengguna AI dan teknologi terbaru masa kini nggak cuma mengkonsumsi konten-konten aja gitu, tapi juga tadi gitu ya, bisa merasakan gitu, atau mungkin bisa mengingat, oh ya aku harus ingat pada kehadiran Allah di sini. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita mungkin lagi searching atau mungkin lagi mengakses teknologi-teknologi itu? Oke, baik. Ini berarti bicara soal bagaimana kita menggunakannya ya. Menggunakan AI dengan segala kompleksitas dan kecanggihannya di tengah segala sebenarnya juga kerentanan kita sebagai manusia. Ya. Plus bagaimana otoritas Alkitab masih berbicara buat hidup kita, betul ya? Iya. Jadi dalam tiga pertautan. Iya, betul. Makin kompleks tapi ya itu kita butuh itu Kak gitu ya. Betul ya. Nah, sebenarnya hal yang paling dasar adalah soal kita ini adalah pribadi-pribadi yang diciptakan Allah. Oke. Itu prinsip ya Kak? Prinsip. Begitu. Dan AI pun juga sebenarnya bentuk ciptaan. Tapi yang terbatas diciptakan oleh manusia. Begitu ya. Dia tidak pernah bisa menggantikan Allah, sang pencipta kita. Begitu ya. Dan memang Allah sendiri tidak bisa digantikan. Itu kan prinsip iman kita, betul enggak? Nah, bagaimana menemukan Allah yang tak tergantikan itu adalah dari Alkitab yang mempersaksikan Allah itu. Nah, maka dari itu ketika kita hidup dalam perkembangan zaman teknologi yang dengan AI dan segala macamnya itu, maka disinilah poin penting kita sebagai pribadi. Yang pertama, ketika kita sedang menelusuri, menjelajah entah media sosial, AI, apapun itu jenisnya, jenis AI yang muncul di dalam algoritmanya itu, maka ingatlah bahwa kita ini pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Sehingga kecenderungan untuk hanya menjadikan AI sebagai pelarian, banyak nggak sih? Banyak ya? Betul. Kalaupun bahkan kita nggak menjadikan, AI bisa ngomong ke kita kayak betul. Gitu. Menjadi pelarian justru harusnya pada saat yang bersamaan menolong kita dan mengingatkan kita untuk mencari Tuhan itu sendiri. Kita diajak aktif di situ, nggak cuma menerima konten. Betul. Oke. Betul. Karena ya ini hal-hal lain ya. Sebenarnya sisi-sisi lain. Kita harus akui, saya sampai menghela nafas. Iya. Sampai menghela nafas bukan karena capek, karena memang melihat situasi yang sekarang ini tuh kerentanan mental health terhadap AI itu menjadi sesuatu yang besar. Walaupun memang sebenarnya AI sendiri kalau kita search membatasi soal bunuh diri dan segala macam itu terbatasi. Tidak akan dijawab
begitu ya. Tetapi tidak sedikit kemudian kita yang membacanya, kita yang menerimanya, ketika dalam kondisi rentan, tidak lagi mengingat keberhargaan diri kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita yang menginterpretasikan itu bisa Betul. keliru juga interpretasinya ya. Betul. Maka dari itu, menurut saya, ini menjadi penting bahwa firman Tuhan, ya, yang dipersaksikan di dalam Alkitab itu tidak bisa digantikan dengan base apapun. Ya, tidak bisa. Kalaupun kita menggunakan AI sebagai penolong untuk metodenya, penolong untuk memperkayanya, menurut saya tidak apa. Tapi ketika sudah menggantikan itu, maka kita perlu hati-hati. Dan itu banyak sekali mempengaruhi generasi-generasi muda. Iya. Ya, yang kemudian mulai melihat bahwa otoritas Alkitab, firman Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri sudah lagi bukan menjadi sesuatu yang relevan. Kalau sampai pada titik itu, maka kita berhenti menemukan kehadiran Allah. Dan itu menjadi persoalan besar sebenarnya. Jadi tetap pegangan kita adalah Alkitab dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kita terus diajak aktif mencari, sekaligus juga menerapkannya ketika kita lagi menggunakan teknologi terbaru apapun itu. Yes. Dan ini menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam juga terkait dengan bagaimana menggunakan AI dan media sosial. Juga ini kan zaman sekarang tadi Betul. bicara soal anak muda, ini juga bicara soal media sosial juga. Lalu kita akan membahas lebih dalam juga terkait dengan fenomena-fenomena tanpa kita kemudian melupakan Alkitab itu sendiri dan otoritasnya di dalam kita menggunakan teknologi itu. Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Silakan beristirahat terlebih dahulu untuk Sobat Pijar Kajadu. Halo Sobat Pijar Kajadu, sekarang kita akan melanjutkan segmen yang tidak kalah menarik untuk melihat tentang perkembangan teknologi dan pembacaan Alkitab itu sendiri. Nah, bersama dengan Kak ABS kembali, Ya. Kak, jadi AI boleh nggak sih akhirnya digunakan untuk kita membaca Alkitab? Waduh, ini pertanyaan dasar dan esensial dari seluruh Iya. rangkaian podcast kita dengan tema ini ya. Jadi sebenarnya secara prinsip boleh. Oke. Boleh sejauh itu memang adalah sesuatu yang makin menolong kita untuk, ya dalam hal ini adalah ketika untuk mengetahui, memenuhi kebutuhan intelektualitas kita, atau bahkan untuk semakin kita mencintai dan mendalami firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi AI itu sebenarnya bukan sesuatu yang akan mengancam secara esensial dan eksistensial diri kita kok. Apalagi mengancam otoritas firman Tuhan. Menurut saya otoritas firman Tuhan itu udah pasti lebih tinggi daripada sekadar AI. Gitu ya, karena memang kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap hal yang kita miliki di dunia yang terbatas ini. Karena dialah yang tak terbatas itu. Ya. Nah, tetapi sebenarnya yang perlu menjadi awareness kita bersama dalam penggunaan AI, dalam berada dalam perkembangan zaman sekarang ini adalah daya refleksi dan daya evaluasi diri kita. Gitu ya. Seringkali nih teman-teman muda mungkin punya sosok-sosok atau tokoh-tokoh influencer yang menjadi acuan Panutan, dia, ya, acuan lah. Kalau panutan berat nih kayaknya. Oh gitu ya? Tapi bisa juga loh, bisa juga ya. Iya, sering Ya kan? begitu. Menjadi acuan yang ya kalau dalam hal ini kiblatnya ke sini, dalam hal ini channel yang ini dan segala macam. Itu sebenarnya adalah kembali kepada kita masing-masing. Tetapi perlu hati-hati. Kadangkala ketika kita sudah bermedsos, ber-AI, semua jawaban tuh instan sekali. Oke. Ya, dan yang instan itu kalau tidak dibarengi dengan refleksi yang dalam terhadap diri, bahkan terhadap atau melalui atau di dalam terang firman Tuhan, maka kita bisa terjebak pada cara memilih dan bertindak yang instan juga. Gitu ya. Kita kehilangan lagi daya merenung, discernment, ya, memilih dengan kedalaman yang luar biasa. Gitu ya, bahkan melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan kita pun juga mungkin menjadi sesuatu yang oke, itu belakangan lah. Yang penting saya butuh tahu dulu harus ke depan seperti apa. Nah, menurut saya ini bisa menjadi
celah buat kita untuk membuat otoritas Allah, otoritas firman-Nya bisa tergantikan. Oke. Karena ya tadi kita punya influencer yang kita ikuti, tapi belum tentu kita kritisi. Jadi penting ya Kak kita untuk memilih Yes. figur atau mungkin bacaan kita yang mana Betul. sebelum kita dipilihin sama AI itu sendiri. Betul. Dan ini menjadi persoalannya juga kadang lagi nih. Kadang-kala sumber-sumber dari AI yang menjadi sugesti buat kita sendiri nggak tahu dari mana asalnya. Padahal sebenarnya ada bentuk-bentuk perjumpaan, pengalaman-pengalaman iman yang sebenarnya itu menjadi bentuk perjumpaan Allah terhadap kita. Oke, maksudnya gimana tuh Kak? Misalnya gini, contoh kita search bagaimana caranya saya menyelesaikan ini, gitu ya. Bagaimana cara saya mendapatkan uang secara cepat. Wah, semua sugesti itu banyak banget. Tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana. Karena kan algoritmanya adalah mencari resource sebanyak-banyaknya, lalu menyajikan sesingkat mungkin, dan sepraktikal mungkin buat kita. Gitu ya. Nah, tetapi kadangkala ketika kita mencoba melakukannya, belum tentu itu fit in buat kita. Iya. Bahkan bukan hanya soal fit in. Kita untuk melakukannya aja, kadangkala kita nggak melakukan dengan dasar motivasi yang jelas kok. Betul nggak? Oke. Ya misalnya kita buka bisnis harus begini, tapi motivasi kita sendiri kita nggak mengenalinya. Iya. Kita hanya mengikuti instruksi tanpa mengenali diri dan mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu udah kehilangan daya refleksinya itu tadi ya, Yes. karena sekedar ngikutin, Betul. dipilihin, Betul, gitu ya. dipilihin dan segala macam yang menurut saya pada waktu dan situasi tertentu itu sangat menolong. Oke. Tapi ketika memang situasi hidup kita lebih kompleks, maka itu perlu hati-hati. Gitu ya, karena seringkali pergumulan pribadi bersama dengan Tuhan itulah yang menjadi perjumpaan dan menolong kita untuk bagaimana melangkah ke depan. Gitu ya. Lalu juga menurut saya kadangkala Kalau ketawa gini nih, mau ke arah mana ini? begini, kadangkala Tuhan tuh memakai orang-orang untuk menyatakan kehadirannya, betul nggak sih? Betul. Ya misalnya teman-teman muda lagi bergumul, kayaknya untuk bertemu dengan orang yang memang entah Tuhan pakai, entah Tuhan percayakan, itu menjadi sesuatu yang nggak gue banget, gitu ya. Gue tinggal tanya di medsos, gue tinggal posting, orang kayaknya lebih apresiatif dan kecenderungan AI itu selalu apresiatif terhadap kita, betul nggak? Betul. Ya kan? Sebenarnya itu jadi kebutuhan, memang jadi kebutuhan. Siapa sih orang yang nggak mau diapresiasi? Dan divalidasi perasaannya ya Kak ya. Banget. Siapa sih yang nggak mau itu? Ya. Tapi perlu hati-hati, perlu kerendahan hati juga bahwa kita tuh butuh ditegur. Oke. Ditegur dalam artian dibentuk. Nah, firman Tuhan itu menurut saya itu salah satu cara Allah menegur, tapi bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kita. Dan ada hal-hal yang tidak bisa digantikan dari AI untuk Allah menegur dan memperjumpakan kita. Teguran itu yang masih kurang muncul di AI kita gitu ya Kak di zaman sekarang ini. Dan bisa jadi karena tadi customize itu, personalize itu tergantung apa yang kita search, apa yang kita sering cari, bisa jadi cara Allah menegur dengan cara yang lain menjadi tergantikan, kira-kira begitu. Jadi kita akhirnya hanya memilih apa yang kita mau, padahal mungkin di luar sana ketika kita ditegur, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih luas. Betul. Dari apa yang sekedar kita inginkan. Betul. Dan paling sederhana gini deh, ayat-ayat populer kan banyak, Iya. ayat-ayat yang menyenangkan kan banyak. Iya. Ya, dan biasanya itu yang tersugesti kan, Itu muncul terus begitu ya. muncul terus. Padahal sebenarnya kalau kita mau baca lebih dalam, mungkin ayat itu sedang bukan mengapresiasi kita, Ya. tapi sedang menjustifikasi kita. Oh, oke. Untuk apa? Untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kadangkala, kok firman Tuhan lebih berat daripada kata-kata motivasi yang muncul di medsos saya ya? Betul nggak sih? Betul. Ya. Dan pertanyaannya adalah pilihan kita masih tetap mengakui itu sebagai cara Tuhan memperjumpakan dirinya, atau kita memilih sesuatu yang saya lebih pengen yang lebih enak deh daripada firman Tuhan, yang lebih ringan, Iya. yang lebih menyenangkan, ibaratnya more entertaining kita. Wah, betul nggak? Betul. Ya, lebih
entertaining kita lebih kita pilih daripada sebenarnya mengedukasi kita. Apa jangan-jangan itu ya Kak yang bikin orang lebih senang buka medsos atau mungkin curhat ke boot chat AI seperti itu dibanding langsung baca Alkitab atau ngomong curhat langsung ke orang. Betul, bisa jadi. Itu fenomena yang tadi juga sempat kita bahas sedikit begitu Betul, ya. bisa jadi. Dan menurut saya ini perlu menjadi bagian yang kita aware bersama. Ya, aware bersama. Bukan berarti kemudian kita harus menafikan dan meniadakan AI itu, tetapi pilihan-pilihan terhadap penggunaan dan mempergunakannya itu kembali lagi kepada kita sebagai usernya. Nah Kak, untuk membedakan mana pengajaran mungkin atau respon-respon dari teknologi yang sehat dengan yang keliru, ini membedakannya gimana? Karena udah banyak banget nih informasi semua bercampur jadi satu. Begitu akhirnya apa indikator kita bisa membedakan yang mana yang sehat dan yang mana yang keliru itu? Oke. Nah, ini berarti sebenarnya hal-hal praktis buat teman-teman muda ya. Bahkan juga buat para pengguna media sosial dan apa tadi yang kita bicarakan AI ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Pijar Kajadu, bahwa begini. Kalau kita nih sebagai pribadi yang dicintai oleh Allah, maka pertama-tama sadarilah dan kembalilah pada pribadi yang mencintai kita itu. Oke. Itu prinsip utamanya. Karena bagi saya, secara pribadi, ketika kita dicintai oleh Allah, maka kita sendiri punya keterhubungan dan keterkaitan yang begitu luar biasa dengan Tuhan kita. Itu ya. Yang kedua adalah teman-teman perlu tahu juga bahwa AI merupakan ciptaan dan kita sendiri ciptaan loh. Betul. Terbatas nggak? Terbatas. Terbatas. Jadi selalu ada keterbatasan di tengah situasi informasi arus yang kita rasanya tak terbatas itu. Selalu ada keterbatasan. Yang kedua, daya kritis kita harus semakin terbangun. Fact checking itu menjadi penting. Oke. Ya, karena fake palsu dan fact fakta itu sekarang beda tipis. Ternyata deket ya bunyinya juga ya. Oh, bunyinya aja deket, apalagi hasilnya bisa jadi. Ya. Karena biasanya kebenaran itu bergantung pada siapa yang memegang HP kita, siapa yang kita searching, dan apa yang kita searching. Oke. Padahal sebenarnya ada kebenaran yang sejati yang kita temukan di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan berarti memvalidasi, sebenarnya udah memvalidasi kita ya. Sudah. Kamu dicintai, nggak perlu AI. Gue nggak perlu, maksudnya AI bisa mengingatkan, tapi sebenarnya Alkitab sudah terlebih dahulu mengingatkan kita bahwa kamu tuh dicintai, kamu tuh udah diciptakan dengan sangat baik, dengan segala keterbatasanmu. Begitu. Nah, sehingga yang keempat adalah penggunaanmu terhadap medsos dan AI-mu kalau semakin menjauhkanmu dari Tuhan, menjauhkan dari kebenarannya, bahkan dari persekutuan umat Tuhan yang sama-sama mencari pengharapan, menemukan pengharapan dalam Tuhan, maka itu harus menjadi indikator. Bener gak sih? Jadi kalau kita nonton video-video YouTube tertentu atau mungkin video di sosmed lainnya, kalau itu malah bikin kita membenci orang, malah ini berbeda nih, yaudah kita jauhin deh. Itu indikator ya sebenarnya ya bahwa menurut saya iya, karena ini keliru nih. Gitu. Kehadiran Allah tidak pernah menjauhkan kita dari kehidupan. Oke. Bahkan dari Tuhan itu sendiri. Apalagi kan sekarang juga di sosmed seringkali kita diajak untuk ngelihat, bikin batasan nih, ini toksik. Akhirnya kayak semua orang toksik. Atau mungkin yang banyak digumuli oleh orang tua, gaya parenting makin spesifik banget, seakan-akan salah banget nih. VOC parenting versus gentle parenting. Itu kan. Ya, jadi segala segmen usia akhirnya punya pergumulan masing-masing dengan sosial media. Dan tadi mungkin pertanyaannya akhirnya jadi yang mana yang betul begitu, daya itu tuh yang mesti, daya refleksi mungkin daya tadi refleksi, ya. daya kritis dan refleksi kita terhadap AI itu sendiri. Jangan sampai kemudian, ya tadi, menurut saya tuh kalau kita sudah makin menjauh dari Tuhan, menjauh dari kebutuhan kita akan Tuhan, itu udah mulai menjadi titik awareness buat kita. Ya, seberapa banyak sih yang kemudian rasa-rasanya udah lagi tidak menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Iya. Yang didengarkan suara dari jawaban-jawaban media sosial itu, yang ternyata tadi punya dua sisi ya. Satu sisi dia bisa memvalidasi dan memvalidasi berlebihan akhirnya. validation junkie ya. Iya, dan yang kedua itu juga akhirnya membuat standar-standar baru yang berbeda dari apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Betul.
Jadi afirmasi berlebihan ya ekstrim juga salah, atau kemudian juga tadi membuat kita akhirnya jadi orang tua tadi misalnya akhirnya merasa kita kok salah banget, gagal banget ya jadi orang tua, padahal mungkin Alkitab kita juga sudah mengatakan hal-hal yang baik gitu. Betul. Sehingga sebenarnya ketika teknologi terus berkembang, AI semakin canggih, dunia digital terus semakin berubah, maka seharusnya itu bukan membuat kita semakin tenggelam di dalamnya. Oke. Justru makin membuat kita semakin menyadari Allah begitu hadir dalam sejarah hidup kita. Allah begitu hadir dalam perkembangan hidup kita. Pertanyaannya, melalui perkembangan itu semua, kita semakin mencari Allah atau menjauhi Allah? Iya. Betul nggak? Iya. Ini menarik sekali. Sehingga Alkitab yang mempersaksikan Allah justru mengajak kita untuk semakin mencari Dia. Dan AI yang kita gunakan untuk mendalami itu semua, untuk hidup di dalamnya, harusnya semakin membuat kita terikat, mendekat kepada Allah itu sendiri. Wah, terima kasih banyak Kak ABS untuk pencerahan dan insight-insightnya kali ini. Dan mungkin pesan, closing statement buat para pendengar yang hidup di kemajuan teknologi saat ini. Silakan Kak ABS. Oke, baik. Sobat-sobat Pijar Kajadu, kita harus akui kita berada dalam perkembangan zaman yang begitu cepat. Teknologi yang berkembang, AI yang semakin canggih, apapun itu, kita bisa menamakan itu semua. Akan tetapi, firman Tuhan itu justru memberikan transformasi hidup. Ya, AI bisa memberikan segala informasi, tetapi firman Tuhan itulah jalan transformasi hidup kita. Gitu ya. Lalu, jangan hanya menjadi generasi yang cepat mencari jawaban, tapi jadilah generasi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di tengah banyaknya pertanyaan yang belum tentu menemukan jawabannya. Sehingga tadi kita kembali pada Alkitab, sekalipun menggunakan AI untuk mencari kebenaran Alkitab itu sendiri. Ya, menurut saya sih itu. Terima kasih banyak KBS untuk insight-insightnya pada hari ini dan remindernya buat kita semua pengguna teknologi di zaman sekarang. Ya, Sobat Pijar Kajadu, semoga sobat semua terberkati dengan apa yang sudah disajikan dalam podcast kali ini. Dan saya mengajak kita semua untuk boleh like, share juga jika podcast ini dirasa dibutuhkan untuk didengarkan oleh semakin banyak orang lagi. Sobat Pijar Kajadu, nantikan juga podcast-podcast selanjutnya dengan topik-topik yang semakin menarik.